Saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung. Rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Itulah sebabnya saya mendukung Rhoma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pernyataan yang sangat mengejutkan, yakni pernyataan secara terbuka dukungan dari Profesor Dr. Mahfud MD terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Jadi Profesor Mahfud MD ini, beliau mendukung perjuangan Bapak Haji Rhoma Irama dalam rangka mencari kejelasan atau dalam rangka menyelesaikan permasalahan nasab yang sekarang semakin mencuat, bahkan semakin membesar. Jadi Profesor Mahfud MD ini, beliau mendukung setelah melakukan analisa terhadap berbagai macam informasi maupun berbagai macam fakta yang berkaitan dengan sepak terjang daripada para habaib ini. Berikut ini pernyataan secara resmi dari Profesor Dr. Mahfud MD. Saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya mendukung Rhoma Irama. Dari video tadi kita bisa menyaksikan bagaimana alasan daripada Profesor Dr. Mahfud MD mendukung Bang Haji Rhoma Irama. Beliau menyatakan bahwa rasa nasionalisme dari jiwa beliau bangkit karena ternyata banyak hal-hal yang dilakukan oleh para habaib yang berupaya untuk merubah sejarah, di mana beliau menyatakan begitu gamblang hal-hal yang dilakukan oleh para habaib ini jelas menciderai daripada perjuangan para pahlawan kita. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Saya membuat surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan pesan saya ke Rhoma Irama. Dia tuh memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Di sini kita bisa melihat bahwa setelah menganalisa, Profesor Dr. Mahfud MD ini menyaksikan berbagai macam hal-hal yang dianggap melanggar ketentuan, yang dianggap sebagai upaya-upaya yang ingin merubah sejarah, upaya-upaya yang ingin
membuat sejarah bangsa Indonesia ini seakan-akan adalah berkat jasa para habaib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turun Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu? Padahal dalam fakta dan realita bahwa para habaib ini datang ke Indonesia justru setelah Wali Songo, bukan sebelum Wali Songo. Tapi para habaib ini mengklaim bahwa justru para Wali Songo itu adalah habaib. Dan bukan itu saja, bahkan para pahlawan pun mereka klaim sebagai habaib. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang demam Gaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir, keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib tidak, gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ya? Ada juga Habib namanya Habib Ahmad, bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya. Nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Orang bersiara ke situ ini karena atas fatwa Habib Sibir. Tentu ini adalah hal yang sangat tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dan ini tidak bisa dibiarkan, karena akan sangat berdampak pada torehan sejarah bangsa ini. Maka kita bisa menganalisa, apabila kemudian dibiarkan para habaib ini melakukan tindakan-tindakan yang merupakan tindakan-tindakan yang dibuat-buat dengan mengklaim Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol sebagai habaib, kemudian juga dengan mengklaim atau membuat makam-makam palsu, maka hal ini tentu bukan hal yang biasa. Karena kalau di kemudian hari hal ini diyakini, bahkan ada sebagian daripada rakyat Indonesia, masyarakat-masyarakat biasa mulai terpengaruh dan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh para habaib ini dengan membuat makam palsu itu dianggap sebuah hal yang mereka yakini kebenarannya, maka hal ini bisa membuat kemudian secara tidak langsung muncul hal-hal yang diyakini sebagai pendegradasian terhadap sejarah bangsa. Kelas itu kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai 7. Maksud saya tidak ada urusan. Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Ya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibantu oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Eduard Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok
kok kalau diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Kita bisa menganalisa bahwa upaya-upaya yang sistematis, masif dan terstruktur ini jangan sampai dibiarkan. Karena kalau tidak segera ditanggulangi, maka bisa berdampak pada perpecahan di antara anak bangsa ini. Oleh karena ini tentu pemerintah dari mulai yang tertinggi presiden maupun pemerintah-pemerintah di bawahnya jangan berdiam diri, harus segera mengambil tindakan yang tegas agar kemudian jangan sampai bangsa yang kita cintai ini kemudian dijajah gara-gara kebodohan kita, membiarkan pembodohan dan kebohongan di masyarakat tidak kemudian segera dinetralisir atau diluruskan kembali. Mudah-mudahan dukungan dari Profesor Dr. Mahfud MD terhadap Bapak Haji Rhoma Irama atau Bang Haji Rhoma Irama ini akan kemudian membuat pemerintah pun ikut mulai memikirkan langkah-langkah yang tepat agar jangan kemudian terjadi kerusakan pada sejarah bangsa ini. Kita tidak berharap bahwa mereka, para habaib itu, kita tidak menyamaratakan mereka. Mungkin ada yang memang mereka memiliki niat yang jahat, tetapi banyak pula para habaib yang masih memiliki nasionalisme yang tinggi. Mudah-mudahan kita semua mulai tersadar, jangan sampai api yang kecil mulai membesar. Karena kalau api ini dibiarkan semakin besar dan kemudian membakar, maka yang rugi adalah kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.